Bab 246 Evelyn dipilih oleh klan Hiden. Lagi pula, Nikita sudah menikah dan dia dikirim ke klan Hiden. Di masa depan, dia bisa menghindar dari mata publik. Terlebih lagi, penampilan dan sosok Evelyn tidak jauh lebih buruk dari Nikita. Dan karakternya jauh lebih baik dari Nikita. Lagi pula, kalau berbagi ranjang dengan wanita garang seperti itu, kalau suatu hari dia tidak bisa menahannya, dia mungkin bisa ditendang olehnya. Saat tahu Nikita menolak tawaran Noah, Daniel merasa telah kehilangan ratusan juta. Tidak, triliunan malah. Nikita, kamu bingung. Dari sudut pandang Daniel, meski Devan terlihat luar biasa, tapi tidak peduli seberapa bagus dia tidak bisa dibandingkan dengan klan Hiden. Kalau Nikita bisa jadi pelayan Noah, Devan mungkin akan takut pada mereka di masa depan. Lagi pula, Devan sama sekali tidak menyukai Nikita. Ayah, seumur hidupku, aku sudah memutuskan Devan. Tolong percayalah, pikiranku tidak mungkin buruk. Nikita sangat bertekad. Dia selalu merasa bahwa Devan yang dilihat dunia bukanlah dia yang sebenarnya. Suatu hari, Devan akan berdiri di atasnya. Melihat putrinya begitu bertekad, Daniel juga tidak punya pilihan. Dan alasan keluarga Stansa sangat bahagia. Itu karena Evelyn terpilih menjadi pelayan Noah. Kedepannya, keluarga Stansa akan mudah mencapai level keluarga Joko. Tentu saja, tidak semua orang di keluarga Stansa senang. Aku bilang, aku tidak mau menjadi pelayan, keluarkan aku. Evelyn dikunci di sebuah ruangan, dia menggedor pintu dengan keras, tapi tidak ada yang peduli. Evelyn, tunggu beberapa hari lagi. Aku tahu kamu mau pergi keluar untuk bertemu Devan, tapi ini adalah waktu penting. Aku akan membiarkanmu keluar setelah pertemuan pemilihan bakat klan Hiden selesai. April membujuk dengan sungguh-sungguh. Meski Edward setuju dengan Devan, selama Devan bisa bertahan dari krisis paduka Dewa Perang, dia setuju bahwa Evelyn dan Devan akan bersama. Dan penampilan Devan baru-baru ini benar-benar luar biasa. Pasangan tua itu sangat puas. Namun penampilan Noah langsung membuat mereka berubah pikiran. Kalau mereka adalah orang biasa, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk menghubungi klan Hiden. Bahkan menjadi pelayan adalah kehormatan tertinggi. Bu, tolong biarkan aku keluar, tolong, aku tidak ingin pergi ke klan Hiden. Aku tidak ingin jadi pelayan Noah. Evelyn memohon. Dia tidak bodoh. Kalau dia benar-benar menunggu sampai selesai, dia akan dibawa ke klan Hiden. Oke, berhentilah membuat masalah. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri. April tidak tergerak. Aula perjamuan keluarga Stansa. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa Evelyn sepertinya tidak mau jadi pelayanku. Noah sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Allen, jangan khawatir. Kami akan membujuknya, kata Tuan Stansa dengan tergesa-gesa. Baiklah, Tuan Stansa, izinkan aku mengatakan kata-kata buruk terlebih dahulu. Ada begitu banyak wanita yang ingin menjadi pelayanku. Aku cuma memesan tempat untuk Evelyn karena aku dulu tinggal sebagai tetangga Tuan Stansa. Kalau dia tidak mau, lupakan saja, kata Noah dengan sombong. Dia benar. Sekarang banyak wanita di luar sana yang memohon untuk menjadi pelayannya. Tuan Muda Allen, tunggu saja kabar baik kami. Tuan Stansa berjanji. Noah mengangguk dan pergi. Setelah Noah pergi, segera, banyak orang datang mengunjungi keluarga Stansa. Mereka adalah keluarga dari Doujin lainnya. Setelah tahu tentang Nuna keluarga Stansa yang punya kesempatan untuk menjadi pelayan Noah, mereka semua datang untuk menjilat. Selama ada sedikit hubungan dengan klan Hiden, maka semuanya akan lancar di masa depan.
Setidaknya, mereka tidak takut dengan yang ada di belakang layar. Ini membuat keluarga Stansa sangat bahagia. Setelah bertahun-tahun hening, akhirnya tiba waktunya untuk merasa gembira. Saat ini, status keluarga Stansa di Doujin tidak lebih lemah daripada keluarga Joko. Akhirnya, Evelyn akan noah ke klan Hiden. Keluarga Stansa melampaui keluarga Joko, mengejutkan. Tuan, kabar buruk, Devan ada di sini. Saat ini, seorang pelayan dengan cepat berjalan mendekat. Mendengar nama Devan, semua orang di keluarga Stansa mengubah ekspresi mereka. Bagaimanapun, Devan punya reputasi yang sangat buruk belakangan ini. Di Doujin, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Awalnya, Tuan Stansa juga bersedia menerima Devan. Namun, kandidat yang lebih baik datang. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuat Devan, apa dia berani melawan klan Hiden? Tuan Stansa berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan dia masuk. Segera, orang-orang Devan datang dengan hadiah mereka sendiri. Sebanyak 990 juta. Apalagi Bitinia dan 4 preman yang mengantarkannya sendiri. Pengaturan semacam ini, di seluruh Doujin, cuma sedikit orang yang bisa melakukannya. Mereka pikir orang-orang dari keluarga Stansa akan sangat bahagia. Tapi Devan sadar bahwa orang-orang dari keluarga Stansa tampaknya tidak terlalu bahagia dan mereka terlihat tenang. Letakkan di sana, kata Tuan Stansa ringan. Tuan, di mana Kak Evelyn? Devan bertanya tanpa banyak berpikir. Evelyn tidak ada di rumah, jawab Tuan Stansa. Lalu kenapa ponselnya tidak berfungsi? Tanya Devan dengan kening berkerut. Bagaimana aku tahu? Pulanglah, aku akan memberitahu kalau dia sudah pulang. Tuan Stansa langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Kalau begitu aku akan menunggunya di sini, kata Devan. Bitinia segera membawakannya bangku. Kamu tidak perlu menunggu, Evelyn tidak akan melihatmu bahkan jika dia kembali. Saat ini, Edward berjalan mendekat. Paman Stansa, bukankah kamu berjanji padaku bahwa selama aku bisa lulus ujian Paduka Dewa Perang, kamu akan mengizinkanku untuk bersama Kak Evelyn? Kata Devan dengan suara berat. Apa yang Aji katakan adalah, selama kamu bisa lulus ujian Paduka Dewa Perang, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian bersama. Aku sudah mempertimbangkannya dan aku pikir kamu masih belum cocok, kata Edward ringan. Setelah mendengar kata-kata Edward, Devan, Bitinia dan keempat orangnya terkejut. Mereka tidak menduga Edward akan menolak Devan. Tuan Stansa, ini adalah hadiah dari Tuan Muda Amort, senilai 990 juta, silakan lihat. Bitinia mengira Edward tidak tahu nilai hadiah yang dia kirimkan, jadi dia bilang 990 juta. Angka ini sangat mengejutkan Edward. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, menunjuk ke aula samping di sebelahnya dan berkata, kami tidak kekurangan hadiah. Semua orang menoleh. Di aula samping di sebelahnya, hadiah ditumpuk seperti gunung. Mereka semua dikirim oleh orang lain yang ingin menjilat keluarga Stansa. Padahal nilai yang dikirim oleh satu keluarga tidak sampai 1 miliar. Tapi ada banyak sekali orang. Nilai tumpukan hadiah itu sudah mencapai 4 atau 5 miliar. Kemudian melihat 990 juta yang dikirim Devan dan tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Melihat pemandangan itu, Devan juga sedikit terkejut. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang memberikan hadiah kepada keluarga Stansa? Melihat tatapan bingung Devan, April berkata dengan cepat, Devan, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, Evelyn akan memasuki klan Hiden. Maksudmu, Kak Evelyn terpilih untuk bergabung dengan klan Hiden? Devan bertanya dengan heran.
bersambung. Bab 247 Pemilihan bakat klan Hiden dimulai. Konon katanya pemilihan klan Hiden sangat keras. Ada lebih dari 1 miliar orang di negara Al-Sutra dan sangat sedikit yang bisa dipilih oleh klan Hiden. Evelyn dipilih oleh klan Hiden. Itu benar, Devan. Meski kamu sangat cakap sekarang, tidak peduli seberapa cakapnya kamu tidak bisa bersaing dengan klan Hiden, jadi tolong jangan halangi masa depan Evelyn. April berkata dengan bangga. Saat itu ponsel Bitinia berdering tiba-tiba, itu adalah pesan dari Vexana. Tuan Muda Amor, Bitinia membaca pesan itu dan membisikkan sesuatu ke telinga Devan. Baru saja, Vexana mengetahui bahwa salah satu orang doujin dikirim ke klan Hiden. Namanya Noah Allen. Sejauh yang aku tahu, Noah yang direkomendasikan untuk masuk ke klan Hiden, bukan Kak Evelyn, kata Devan dengan cemberut. Benar, Evelyn memang bukan orang yang direkomendasikan untuk masuk klan Hiden, tapi Devan mungkin tidak tahu bahwa Evelyn adalah kekasih masa kecil Tuan Allen dan Tuan Allen sudah berjanji untuk membawa Evelyn ke dalam klan Hiden bersama, kata Tuan Stansa dengan suara berat. Dia tidak mengatakan bahwa Evelyn masuk sebagai pelayan. Saat ini, Bitinia berkata, Tuan Muda Amor, sepertinya seseorang yang direkrut ke klan Hiden bisa membawa seorang pelayan dan masuk ke klan Hiden bersama. Devan langsung mengerti. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu, membiarkan Kak Evelyn jadi pelayan dari orang yang direkrut ke klan Hiden? Apa yang salah dengan menjadi seorang pelayan? Selama bisa punya hubungan dengan klan Hiden, bahkan menjadi seorang pelayan adalah suatu kehormatan besar. Sekarang itu, April tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Devan, aku akui kamu sangat baik, tapi dibandingkan dengan Tuan Allen, kamu jauh tertinggal. Ya, karena Tuan Allen bisa direkrut ke klan Hiden, dia pasti punya bakat luar biasa. Mungkin, dia akan menjadi orang besar dalam waktu singkat. Kalau Tuan Allen menikahi Evelyn, maka keluarga Stansa akan menjadi keluarga besar yang bertahan 100 tahun. Saat ini, semua anggota keluarga Stansa punya kerinduan akan masa depan di wajah mereka. Seolah-olah mereka sudah menjadi keluarga super. Mereka tidak bodoh, mereka mengatakan ingin Evelyn menjadi pelayan. Namun nyatanya, Noah pasti menyukai Evelyn. Devan, sekarang kamu tahu kenapa kami tidak memilihmu, kan? Karena Evelyn sudah punya kandidat yang lebih baik, jadi tolong ambil hadiahmu dan pergi. Edward berkata dengan acuh tak acuh. Itu cuma klan Hiden. Kalau Kak Evelyn menyukainya, aku bisa membiarkan Kak Evelyn menjadi pemimpin klan Hiden, kata Devan. Hahaha, Devan, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu pemimpin klan Hiden. Kamu juga seorang pejuang, jadi kamu tidak boleh mengatakan hal kekanak-kanakan seperti itu. Aku akui bahwa di dunia biasa, nilai kekuatanmu sudah mengerikan, tapi di hadapan klan Hiden, kamu lebih rendah dari semut. Kalau kamu mengatakan hal seperti ini di depan kami, katakan saja. Kalau kamu pergi keluar, jangan katakan itu. Jangan sakiti dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Oh, ngomong-ngomong, kudengar kamu tidak berhubungan dengan wanita dari keluarga lain itu. Dia sepertinya dibawa pergi oleh orang-orang klan Hiden. Kalau kamu tidak menyelamatkannya, apa yang kamu lakukan di rumah kami? Tentu saja aku akan menyelamatkan Kak Tasya, kata Devan datar. Devan, kamu masih sangat muda dan pelatihanmu sudah mencapai tingkat ini. Kalau kamu bisa memasuki klan Hiden, pencapaianmu di masa depan tidak akan rendah. Kenapa kamu tidak pergi ke pertemuan pemilihan bakat? Kalau kamu bisa direkrut oleh klan Hiden, datanglah ke keluarga Stansa dan bicarakan berbagai hal dengan Evelyn, kata Tuan Stansa.
Aku mau tahu apa yang dipikirkan Kak Evelyn. Devan menyipitkan matanya dan berkata, Devan, Evelyn sangat mencintaimu, dia ingin menemuimu, jadi kami mengurungnya. Saat ini, April tiba-tiba berkata. Kata-kata April membuat semua orang yang hadir mengerutkan kening. Termasuk Tuan Stansa, dia tidak tahu kenapa April mengatakan itu. Kalau Devan marah dan membawa Evelyn langsung pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu berani membatasi kebebasan Kak Evelyn. Benar saja, Devan punya ekspresi marah di wajahnya ketika mendengar ini. Devan, aku tahu bahwa dengan kekuatanmu, kalau kamu ingin mengambil Evelyn pergi, tidak ada dari kami yang akan menghentikanmu, tapi karena kamu mencintai Evelyn, bukankah seharusnya kamu mendapatkan persetujuan dari keluarga Stansa dan restu dari orang tuanya? Apa kamu benar-benar ingin Evelyn memutuskan hubungan dengan keluarganya untukmu? Kamu harus tahu bahwa Evelyn sangat berbakti. Kalau kami memaksanya untuk mati, apa kamu pikir dia akan memilihmu? Tepat ketika semua orang akan kehilangan kesabaran, April lanjut bicara. Kata-kata April membuat alis keluarga Stansa rileks dan senyum muncul di wajah mereka. April bisa dibilang cukup pintar. Di dunia ini, hal yang paling ditakuti adalah penculikan moral. Betapapun hebatnya orang, mereka akan mengalami sakit kepala. Sekarang, April langsung menggunakan moralitas untuk mempengaruhi Devan. Sejujurnya, Devan tidak peduli dengan moral. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Tapi April benar. Dia tidak bisa begitu egois dan sepenuhnya mengabaikan perasaan Evelyn. Oke, karena kamu ingin aku berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan bakat, aku akan berpartisipasi. Ingat, meski kalian adalah orang tua dan keluarga Kak Evelyn, kalian tidak bisa memaksa Kak Evelyn untuk melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau tidak, Devan tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia menghentakkan telapak kakinya ke tanah. Saat berikutnya, retakan menyebar. Retakan itu langsung menembus seluruh rumah keluarga Stansa. Kies. Melihat ini, seluruh keluarga Stansa terdiam. Devan melirik ke semua orang, lalu menoleh ke Bitinia dan berkata, Bitinia, ayo pergi. Baik, Tuan Muda Amor. Tidak sampai Devan pergi, saraf tegang keluarga Stansa perlahan mereda. Aku tidak tahu tingkat kekuatan apa yang sudah dicapai bocah Devan ini. Terlalu menakutkan. Apa Tiu, apa nilainya di hadapan klan Hiden? Benar. Meski Devan hampir menghancurkan ruang keluarga Stansa dengan tendangannya, hal itu tidak membuat takut keluarga Stansa. Semuanya, tunggu saja pertemuan pemilihan bakat 3 hari lagi. Saat itu akan menjadi waktu kebangkitan keluarga Stansa. Ngomong-ngomong, kalau Devan benar-benar ikut serta dalam pertemuan pemilihan bakat dan dipilih oleh klan Hiden, apa yang harus kita lakukan? Jadi bagaimana kalau terpilih? Tuan Allen direkrut. Ya, konon 10 orang di seluruh negara Al-Sutra sudah direkrut. Yang bisa direkrut pastilah orang-orang jenius di antara orang-orang jenius. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Devan? Konon ketika saatnya tiba, orang-orang dari klan Hiden akan datang sendiri. Kalau Devan benar-benar berani bertindak liar di pertemuan pemilihan bakat, hehe, klan Hiden akan mengajarinya menjadi laki-laki. Dalam Bugatti, Tuan Muda Amor, untuk mengikuti pertemuan pemilihan bakat klan Hiden, kamu harus mengajukan lamaran terlebih dahulu. Aku akan melamar untuk Tuan Muda Amort sekarang, kata Bitinia kepada Devan sambil memegang setir dan mengemudikan mobil. Devan merasa sangat nyaman dengan Bitinia di sisinya. Pada dasarnya, apa yang ingin dia lakukan, Bitinia sudah mempertimbangkannya terlebih dahulu. Namun, kali ini, Devan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu melamar. Tapi,
Kalau tidak melamar, meski Tuan Muda Amorth memenuhi kriteria seleksi untuk klan Hiden, aku khawatir, kata Bitinia dengan prihatin. Sudut mulut Devan meringkuk. Berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan membiarkan mereka memilih? 3 hari kemudian, Devan, Yuri, Vexana, Bitinia, sekelompok orang, semuanya tiba di Treva. Pertemuan pemilihan bakat klan Hiden secara resmi dimulai. Bersambung.